Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil toko kami yang kami buat. Di sini ada anggotanya Abel, Idris, Fahri, Mentari, dan Guntur. Latar belakang e-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang di organisasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer maupun handphone dan tablet. Melihat pangsa pasar, peluang, serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online, penulis berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat terutama kalangan menengah ke atas. Dari permasalahan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah website toko online dan penulis berusaha mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul Perancangan Web Sistem Informasi Toko Online Berbasis Prototipe. Manfaatnya akan dibacakan oleh Lebih nyaman, belanja barang kebutuhan sehari-hari atau barang yang diinginkan kini lebih mudah dilakukan secara online. Anda tidak perlu lagi keluar dari rumah ataupun meluangkan waktu untuk sekedar pergi ke pusat perbelanjaan. Hanya dengan mengetik barang atau merek yang diinginkan, Anda sudah dapat melihat varian barang yang bisa dibeli. 2. Minim kontak fisik. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita semua dihimbau untuk meminimalisir kontak fisik. Jika Anda tipe orang yang ingin di semuanya serba cepat dengan interaksi antar manusia yang minim, belanja online adalah solusi yang tepat. 3. Minim kontak fisik. 4. Banyak promo. Satu lagi kelebihan dari belanja online yakni promosi yang ditawarkan, baik itu kupon gratis ongkos kirim, potongan harga atau cashback di setiap transaksi, terutama menjelang hari raya atau liburan. Umumnya Anda akan mendapatkan promosi-promosi menarik sehingga barang-barang yang dijual pun menjadi lebih murah dari biasanya. Tujuan 1. Membuat sistem yang terkomputerisasi dalam proses pengolahan data transaksi penjualan gadget berbasis web. 2. Memberikan informasi tentang hasil transaksi penjualan dalam proses pengolahan data transaksi penjualan gadget berbasis web. 3. Memberikan kemudahan dalam memproses serta menyimpan data-data transaksi penjualan gadget, sehingga karyawan akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dalam proses transaksi penjualan. Diagram konteks itu diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem dengan entitas. Sebelum membuat diagram konteks, terlebih dahulu menentukan entitas luar. Masukkan serta keluaran entitas luar entitas. Entitas luarnya adalah konsumen atau user, admin, dan pimpinan. Masukannya adalah proses penjualan komputer. Oke, gue ulang ya, Dev, dari level 0. Terdiri dari sistem informasi penjualan, pelanggan,
user, admin, dan pimpinan, yang dimana sistem informasi penjualan menginput pelanggan, pelanggan mengoutput data pelanggan, data produk, kategori shopbook kepada sistem informasi penjualan, lalu sistem informasi penjualan menginput kepada admin, yang dimana admin memiliki data pelanggan, data order, kantong, data produk, kategori shopbook, lalu mengoutput kepada sistem informasi penjualan, yang dimana akan menginput kepada mengoutput kepada user kategori data produk shopbox yang akan diinput oleh sistem informasi penjualan, lalu berakhir kepada pimpinan sebagai laporan. DFD level 1 olah data yang terdiri dari admin, proses pencatatan data produk TB produk, data pelanggan, proses pencatatan data pelanggan TB pelanggan, dan order transaksi, proses penyimpanan data order, data penjualan, TB order, yang dimana admin akan mendata produk, memproses mencatat data produk, data barang, TB produk. Kedua, admin data pelanggan, proses pencatatan data pelanggan, TB produk, dan TB pelanggan. Ketiga, order transaksi, memproses penyimpanan data order TB produk, TB pelanggan, dan menginput penjualan menjadi TB order. DFD level 1 order detail terdiri memiliki data TB pelanggan, TB produk, TB order. Yang pertama, TB pelanggan, ada data pelanggan diproses melalui proses menyimpan order detail. Kedua, TB produk atau data barang, memproses menyimpan order detail. TB order, data order, dan memproses menyimpan data order, mengoutput order detail, menginput kepada TB detail, lalu mengoutput order detail, lalu masuk ke dalam proses pembuatan nota dan mengoutput nota penjualan, lalu masuk ke dalam pelanggan. DFD level 1 pengolahan laporan. TB produk menghasilkan data produk, dari data produk masuk ke proses pembuatan laporan. TB pelanggan menginput data pelanggan, dari data pelanggan masuk ke proses pembuatan laporan. TB order menginput data order masuk ke proses pembuatan laporan. TB order detail menghasilkan data order detail masuk ke proses pembuatan laporan. Proses pembuatan laporan itu melaporkan ke pemimpinan. OML adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya OML diciptakan oleh Object Management Group dengan awal 1.0 pada bulan Januari 1990. OML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai standar penulisan blueprint sebuah software. OML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan cepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Use case diagram adalah suatu jenis yang dianggap OML. Dari diagram OML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam
sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Ya, di sini ada 4 aktor. Yang pertama non-member. Dia sebelum menjadi register, dia hanya bisa melihat barang saja. Tapi setelah dia register dan mengubah status menjadi member, dia bisa memesan barang, melihat barang, dan membayar barang. Di pembayaran itu bisa melalui credit card atau transfer. Dan dia juga bisa login untuk pembayaran. Terus ini ada admin. Admin tuh bisa menambah produk, mengedit produk, atau menghapus produk, dan juga bisa mengupdate stok barang atau stok produk dengan cara login. Atau yang keempat itu di sini ada supplier. Supplier itu mengirim barang ke admin. Kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas berupa paket-paket untuk mengetahui salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Di diagram kelas ada produk. Di produk itu ada pulpen, pensil, penghapus sepatu, buku. Di bagian sistem ada login. Di kelas member ada ID member, name member, username, dan password. Di bagian produk menghasilkan produk, pensil, penghapus, dan tas, sepatu, dan buku. Di sistem, di menu displaynya ada kelas pembayaran, non-transfer, sampai waktu transfer. Dan transfer dan kredit card itu masuk ke kelas pembayaran. Next. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu seperti apa yang tertera pada use case diagram. Di edit produk, admin bisa login, memasukkan user dan password login. Lalu pilihan di halaman admin bisa memilih produk dan bisa mengedit edit produk untuk mengubah produk. Di bagian hapus produk, admin menginput user and password, login, pilihan di halaman admin, pilih produk, hapus produk. Di hapus produk, admin bisa menghapus produk yang ingin dihapus. Di pembelian produk, member bisa memasukkan password user dan password, lalu memilih barang, menambah produk untuk dibeli, lalu masuk database pembayaran, lalu kirim barang. Di update produk, admin bisa memasukkan password dan username untuk login, memakan pilihan di halaman admin, kita bisa menambahkan produk. Dan di stock update, produk bisa dimasukkan di produk database dan kita masukkan ke dalam produk baru. Activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia merupakan diagram aktivitas. Merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Aktivitas diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Di sini ada admin terbagi 3, admin, toko online, dan member. Dari admin masuk ke update produk, dari update produk masuk ke kelola produk, dari kelola produk masuk ke keranjang produk, dari keranjang produk masuk pilih produk, dari pilih produk masuk
atau input ke keranjang. Dari keranjang masuk ke transaksi, dari transaksi masuk ke kelola data transaksi. Dari tabel kelola data transaksi masuk ke kelola produk, dari kelola produk masuk ke kirim produk, dari kirim produk ke terima produk. Dari tabel simpan itu ada admin masuk ke pilih menu oleh tes. Dari pilih menu oleh tes masuk ke meminta. Dari meminta eksekusi. Dari eksekusi masuk ke menu kelola data produk. Dari menu kelola data produk masuk ke input data produk. Dari data produk masuk ke simpan data. Dari simpan data kalau diterima ya langsung masuk ke data simpan. Kalau ditolak, kalau batal dia mengulang dari menu kelola data produk. Ya, di tabel member di sini ada member, aplikasi dan database. Dari member memasukkan user dan password. Terus masuk ke meminta, ke aplikasi, meminta untuk mengakses, lalu masuk ke database. Jika divalidasi dia akan masuk ke login valid, jika tidak dia akan meminta masukkan user dan passwordnya lagi. Setelah valid baru bisa masuk ke menu utama. Ya, di tabel hapus di sini ada admin yang memilih menu. Misalkan kita akan mengubah dari all atas, lalu masuk ke aplikasi untuk meminta, lalu di database kita akan mengeksekusi. Setelah itu masuk ke kelola produk, ke menu data kelola produk, lalu menginput data produk, menghapus data. Jika divalidasi berhasil, maka dia akan langsung data dihapus. Jika tidak berhasil, maka dia akan batal dan masuk ke menu kelola data produk kembali. Dari admin kita lihat di sini bisa masuk ke kelola data produk, lalu masuk ke aplikasi untuk rekrutmen dan masuk ke database ke eksekusi untuk dieksekusi. Setelah dieksekusi masuk ke aplikasi ke menu kelola produk, masuk ke admin lagi untuk kode transaksi, lalu masuk ke rekrutmen. Setelah rekrutmen di aplikasi langsung dieksekusi di database. Database ke aplikasi kembali untuk menampilkan data, lalu ke admin untuk mengubah data dan mengupload data produk di aplikasi. Jika berhasil, produk akan langsung diupdate. Jika batal, produk akan diupload ulang. Oke. Dari menu login kita ke validasi. Kalau validasinya ditolak, kita ke menu login lagi. Kalau validasinya keterima, kita masuk ke menu utama. Di sini ada menu toko. Menu toko itu ada data toko, masuk ke tampilan toko. Menu transfer itu ada menu transaksi, isi pesanan, terus ada menu simpan. Data produk, kita bisa menghapus atau mengubah data produk. Di input produk, kita bisa menyimpan data produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 e-commerce akan menjelaskan tampilan dari sebuah web kami. Setelah itu masuk ke akun saya. Untuk login saya sudah membuat Setelah login,
baru kita bisa berbelanja. Kita tambahkan ke dalam keranjang. Menggaris logam. Setelah itu kita bisa melihat keranjang yang sudah dipilih tadi. Di sini sudah ada amplop surat, pensil warna, penggaris logam. Jika punya kupon, bisa memakai kode kupon. Kupon sudah berhasil dipakai dengan diskon 5.000. Saatnya check out. Untuk check out, isi nama lengkap, untuk tempat kita bisa cari aren. Untuk kode posnya isi dengan benar. Setelah itu kita bisa memasang. Untuk kode number, tanggal pemesanan, alamat email, pembayaran, sudah, billing address. Setelah itu, untuk tampilan admin kita bisa melihat orderan yang tadi. Nah, ini ada yang mau order. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.